Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep analisis stratifikasi. Jadi analisis stratifikasi ini merupakan konsep dasar di dalam teknik multivariat. Nah, konsep analisis stratifikasi ini nantinya akan sangat erat berkaitan dengan yang namanya confounding. Jadi analisis stratifikasi ini adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi faktor perancu atau confounding dengan menguji hubungan variabel utama pada berbagai tingkat faktor perancu yang potensial. Nah, contohnya adalah misalnya pada data kita melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara obesitas dan insidence CFD. Nah, pada orang yang berusia kurang dari 50 tahun dan pada orang yang berusia 50 tahun ke atas secara terpisah. Artinya di sini kita menduga bahwa kelompok umur adalah potensial confounding atau faktor yang diduga sebagai confounding. Secara manual, kita bisa mengelompokkan data tersebut berdasarkan kelompok umur. Sebab di awal kita mengasumsikan bahwa kelompok umur adalah variabel yang diduga confounding. Nah, di sini kita melakukan analisis satu-satu. Jadi pada kelompok umur di bawah 50 tahun dan pada kelompok umur di atas 50 tahun. Berdasarkan hasil analisis, kita bisa melihat bahwa risk ratio pada kelompok umur yang di bawah 50 tahun itu 1,43, sedangkan yang di atas 50 tahun itu 1,44. Nah, tetapi kita perlu melihat lagi bagaimana nilai odds ratio crude-nya atau crude odds ratio apabila dua kelompok ini atau semua responden itu digabung. Perhitungan risk ratio itu bisa menggunakan rumus yang biasa. Jadi untuk crude risk ratio atau crude odds ratio itu bisa menggunakan rumus yang biasa. Kita tinggal menggabung seluruh data. Nah, kemudian kita bandingkan hasil perhitungan terhadap crude risk ratio-nya. Hasil perhitungan terhadap crude risk ratio ternyata adalah 1,79. Padahal pada saat kita membagi data berdasarkan kelompok umur, resikonya itu adalah 1,43 dan 1,44. Ini artinya ada indikasi overestimate. Artinya crude risk ratio itu menduga jauh lebih tinggi dibandingkan risk ratio yang sebenarnya. Oleh karena itu, kemungkinan adanya faktor perancu yang disebabkan oleh si kelompok umur. Karena ada faktor perancu dari kelompok umur, maka risk ratio itu harus dihitung ulang dengan mempertimbangkan kelompok umur. Nah, indikasinya tadi bahwa risk ratio crude atau crude risk ratio pada saat semua responden digabung itu jauh lebih besar daripada risk ratio pada saat data dibagi berdasarkan kelompok umur tertentu. Nah, jika risk rasionya itu lebih kecil dibandingkan dengan risk ratio pada saat data dibagi berdasarkan strata atau kelompok-kelompok tertentu, maka itu juga bisa dianggap ada indikasi pengaruh dari faktor perancu atau faktor confounding. Nah, oleh karena itu, untuk analisis selanjutnya maka kita perlu mempertimbangkan faktor perancu dalam hal ini umur untuk menghitung risk ratio secara keseluruhan. Nah, jadi di dalam analisis stratifikasi ada satu metode yang disebut dengan metode Cohrane-Mantel-Haenszel. Nah, ini adalah metode yang bisa digunakan untuk menghitung RR atau risk ratio adjusted atau odds ratio adjusted dengan mempertimbangkan yang namanya efek dari confounding tadi. Berikut ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung RR adjusted dan OR adjusted menggunakan metode Cohrane-Mantel-Haenszel test. Nah, di sini adalah RR adjusted dan ini adalah odds ratio adjusted dengan metode Mantel-Haenszel. Secara manual, teman-teman bisa menghitung nilai OR adjusted dan RR adjusted menggunakan rumus di bawah ini. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana melakukan perhitungan Mantel-Haenszel dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dengan menggunakan data yang sudah saya berikan, misalnya kita ingin menguji apakah ada hubungan antara status pekerjaan dan menyusui ASI eksklusif dengan variabel yang diduga confounding adalah kelompok umur. Caranya adalah seperti ini.
Kita buka datanya pada aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita lihat pada variabel view, di sini ada variabel pendidikan, di sini ada variabel pekerjaan, kemudian ada variabel status menyusui eksklusif, dan variabel yang kita duga confounding itu adalah umur. Nah, caranya adalah klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, pilih cross tabs, kemudian teman-teman masukkan variabel independennya, dalam hal ini adalah status pekerjaan pada kotak row. Kemudian variabel dependen kita yaitu status menyusui ASI eksklusif pada kotak kolom. Kemudian variabel yang kita duga sebagai confounding yaitu kelompok umur pada bagian layer 1. Setelah itu teman-teman pilih statistik, pilih risk. Nanti kita akan membandingkan antara crude odds ratio dengan dengan risk ratio pada masing-masing kategori umur, kelompok umur. Kemudian pilih coherence untuk menguji odds ratio setelah dikontrol oleh variabel confounding. Lalu pilih continue, kemudian pilih cell, pilih row, karena desainnya ini adalah desain cross sectional, jadi kita pilih row, lalu kita pilih continue, pilih OK. Nah, di sini teman-teman sudah melihat hasil analisis menggunakan metode Coherent Mental Henzels. Nah, caranya kita lihat dulu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa jika ada perbedaan antara crude risk ratio atau crude odds ratio dengan odds ratio pada masing-masing strata, maka itu kemungkinan ada pengaruh dari faktor perancu. Nah, di sini kita menduga faktor perancunya adalah umur. Kita lihat odds ratio antara pekerjaan dan ASI eksklusif pada kelompok umur di atas 30 tahun itu sebesar 10,5. Sedangkan pada kelompok umur kurang dari 30 tahun, OR atau odds ratio antara pekerjaan dengan status menyusui itu 4,286. Sedangkan secara keseluruhan atau crude odds ratio-nya itu hasilnya 5,464. Artinya ada perbedaan. Nah, di sini perbedaannya adalah crude odds ratio-nya ada yang lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan odds ratio pada kelompok umur tertentu dan jauh lebih besar dibandingkan kelompok umur tertentu. Artinya ini terjadi crossover pada odds ratio akibat adanya pengaruh confounding. Kenapa crossover? Karena crude odds ratio-nya itu overestimate pada kelompok umur kurang dari 30 tahun. Jadi dia lebih besar dibandingkan dari nilai kelompok umur ini. Tetapi pada kelompok umur di atas 30 tahun, crude odds ratio-nya yang 5,464 itu mengalami underestimate, lebih kecil dibandingkan dengan odds ratio pada kelompok umur di atas 30 tahun. Sehingga istilahnya adalah terjadi crossover. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan pengujian tadi terhadap variabel kelompok umur pada test of homogeneity of the odds ratio. Jadi pada saat kita menggunakan mental Henzels itu akan keluar 3 tes of homogeneity, test of conditional independence, kemudian mental Henzels common odds ratio estimates. Nah, yang pertama kita lihat dulu test of homogeneity of the odds ratio. Nah, test of homogeneity ini ingin menunjukkan bahwa apakah ada interaksi antar ketiga variabel tersebut, yaitu pekerjaan, kemudian ASI menyusui eksklusif, dan kelompok umur. Nah, hasil Breslow Day dan Terons itu menunjukkan nilai v-value-nya 0,568, lebih besar dari alfa 0,05. Artinya, jika lebih besar dari 568, artinya tidak ada perbedaan odds ratio-nya. Maksudnya di sini tidak ada interaksi antara ketiga variabel tersebut. Karena interaksi itu biasanya ditandai dengan adanya modifikasi efek. Jadi akan ada perbedaan odds ratio yang sangat signifikan. Di satu sisi dia di bawah dari 1, kemudian mungkin akan ada yang di atas 1 pada level kategori-kategori tertentu. Nah, hasil test of homogeneity menunjukkan bahwa untuk kasus ini tidak ada interaksi antara ketiga variabel tersebut. Sehingga uji kita lanjutkan kepada tes berikutnya, yaitu
tes mental Hansel. Yang kedua di sini adalah test of conditional independence. Nah, pada test of conditional independence ini ada nilai coherence dan mental Hansel-nya. Teman-teman bisa melihat nilai v-value untuk coherence itu 0,007 di bawah dari 0,05 alpanya. Nah, karena nilai v-value pada test of conditional independence-nya untuk coherence itu di bawah dari alpha, artinya ada hubungan atau ada pengaruh dari variabel confounding terhadap hubungan antara pekerjaan dengan status menyusui ASI eksklusif. Nah, karena di sini dinyatakan ada pengaruh atau hubungan dari si variabel confounding, maka selanjutnya kita membaca nilai odds ratio mental Hansel. Artinya kita membaca nilai odds ratio adjusted-nya dari hasil perhitungan metode mental Hansel dengan mempertimbangkan variabel confounding yang dalam hal ini adalah umur. Jadi kita tidak boleh menginterpretasikan nilai odds ratio yang ada pada tabel risk estimate. Yang kita interpretasikan jika kita sudah memastikan bahwa ini adalah ada pengaruh confounding dari kelompok umur adalah nilai odds ratio adjusted pada kolom atau tabel mental Hansel. Nah, nilai odds ratio-nya adalah pada baris estimate yaitu 5,155. Ini adalah nilai odds ratio adjusted kita. Bagaimana menginterpretasikannya? Cara menginterpretasikannya sama seperti menginterpretasikan data-data sebelumnya. Caranya adalah, interpretasinya adalah kelompok yang memiliki pekerjaan beresiko 5 kali lebih besar untuk tidak menyusui ASI secara eksklusif dibandingkan kelompok yang tidak bekerja setelah dikontrol oleh variabel umur. Nah, teman-teman, begitu tutorial melakukan analisis mental Hansel dengan aplikasi SPSS. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.